Halo teman-teman Derkat Vlog, apa kabar? Semoga pada sehat nih keluarga di rumah. Hari ini gue lagi sama Arki. Halo. Kita lagi ada di Equip by Exitos. Yes. Kita hari ini mau unboxing ya. Unboxing. Kita mau unboxing. Ini ada berbagai macam peralatan dari Tekiro. Ini jadi hijau semua nih sekitar kita nih Ki. Segala macam dari untuk urusan kunci-kunci sampai di sini juga ada penetran ya, berbagai macam semprotan dari Rexco juga ada. Dan ini semua pilihan yang gua ambil di sini ada di depan kita. Ini adalah peralatan yang insya Allah nanti berguna buat kita misalnya lagi pergi off-road ya Ki ya. Yes. Atau mungkin ngoprek di rumah atau di garasi seperti itu. Kurang lebih ini nih. Atau pas lagi balap. Oh iya, itu juga nggak kalah penting. Iya, itu kayak juga salah satu yang paling ini banget, butuh banget ya. Butuh banget. Ditaruh di pedok, peralatan gini, tiap kali kita habis off-road udah finish, kan pasti dicek semua ya. Biar reses berikutnya aman. Iya, biar udah kenceng lagi. Kenceng bautnya maksudnya ya, bukan kenceng mesinnya. Ya kalau itu lain cerita lagi. Tapi menurut lo gimana Ki? Seberapa penting sih menurut lo buat kita nyediain yang namanya toolkit kalau kita lagi pergi off-road? Iya, kalau menurut gue sih emang penting, J. Karena pada dasarnya kita ini pergi ke tempat yang jauh dari rumah. Yang kita bawa barang pun mesti kita siapin dari rumah tuh. Dari mulai pakaian, makanan, termasuk tools, penting banget. Kita jauh dari mana-mana, kalau ada kerusakan di tengah jalan, kita bisa benerin sendiri, nggak perlu manggil. Minimal dengan mechanical skill yang kita punya tuh kita bisa ngakalin dulu lah. Iya. Atau kalau ada masalah tuh kita nggak harus ke bengkel dulu, tapi kita bisa lanjutin perjalanan. Kalau nggak bisa lanjutin perjalanan, mau nggak mau antara kita mesti evakuasi mobilnya, atau bahkan mungkin malah ditinggal. Mobilnya tinggal ya sih. Bahaya. Iya sih, bener banget. Lagian kalau misalnya kita lagi off-road, kasarannya kan pasti ya jauh dari bengkel ya. Nggak mungkin kita lagi dalam hutan, lagi di kubangan lumpur ya sebelah kanan ada bengkel mobil gitu kan. Dan Indomaretnya juga. Ya teman-teman, itu yang menurut gua ya, kalau misalnya di off-road kenapa penting banget buat kita bawa toolkit yang kaitannya untuk ngebenerin mobil. Karena kalau kita lagi off-road ya di hutan ya jauh dari bengkel, dari pertolongan orang lain. Itu dia makanya terasa jauh lebih penting daripada kita mungkin bawa toolkit ke satu tempat tapi kita masih di perkotaan ya, atau masih di daerah yang ada kehidupan lah kasarannya. Jangkauan peradabannya dekat. Iya, dekat peradaban. Tapi kalau lagi off-road di hutan terus ininya kasarannya kendor. Iya. Yang mesti bawa, tuh dia. Berarti kita coba bahas satu-satu ya Ki ya. Oke. Ini pertama kita mulai yang ada di depan kita ini nih Ki. Ada apa aja? Ini mungkin ini dulu. Oke, ini kunci sok buat buka roda aja. Kunci sok buat buka roda. Ini coba gue buka ya, gue mau nunjukin. Kita ambil satu. Ini dia kuncinya kan rata-rata mobil antara 19 sama 21. Ada yang 17 tapi jarang lah. Jadi ini udah cukup banget nih, disimpan di mobil juga bentuknya. Tapi dia bisa di-extend. Jadi ini buat ungkitan, apa ya istilahnya leverage ya. Jadi kita ininya nekannya itu nggak berat, tapi bautnya akan kenceng gitu. Terus mungkin ini bolak-balik juga, jadi udah simpel banget lah. Bisa ada 2 ukuran ya. Menarik sih. Nah ini juga informasi juga buat teman-teman ya. Kan kalau misalnya dia lebih panjang buat ngungkitnya kan bisa lebih enteng lah. Lebih enteng. Ya, kekuatannya lebih ini. Kadang-kadang ini nekannya juga mesti kuat. Kita nggak perlu jatuhin badan banget. Kadang-kadang ini akan bikin kita juga nggak capek kan. Kalau di track kita udah capek, udah off-road ya udah capek, masih ganti ban lagi juga. Ini mempermudah kita lah gitu. Mempermudah. Jadi bisa dipanjang pendekin ya. Yes. Oke. Ini yang kecil dulu nih. Ini ada apa namanya? Tang lipat. Tang lipat yang multifungsi. 25 in 1. Jadi dia ada segala macam kegunaan dari mulai tang pastinya terus kayak misalnya pisau gitu ya Ki ya? Ya, jadi ini bahkan bukan cuma sekedar urusan mobil, tapi bisa survival. Kasarannya untuk lo motong untuk motong sesuatu pakai model tang yang modelnya pisau gitu, dia juga bisa. Terus mau buka-buka kayak obeng nih, udah ada nih, dia model sok ya. Matanya macam-macam ya? Matanya macam-macam, kita bisa pakai.
Okay. Jadi emang multifungsi banget ini. Bukan urusan mobil aja ya? Bukan urusan mobil aja. Ini sih terus compact banget, jadi bisa masuk ke dalam kantong, bisa diikat di pinggang. Kalau masih ikat pinggang, kalau pakai. Kalau pakai. Tapi kalau yang pakai ikat pinggang, biasanya yang sana mungkin agak udah kelonggaran. Udah kelonggaran, gitu kan? Dia. Oke, 25 in 1 ya. Nah, ini juga gua pilih untuk ngambil ini teman-teman. Ini menurut gua tuh kalau yang namanya toolset tuh ada beberapa yang ceritanya kayak fast moving, gampang hilang. Gampang hilang. Atau keselip. Biasanya sih dipinjem tapi nggak dibalikin. Jadi yang ini 7 in 1, ini di sini ada yang plus, ada plus yang minus. Ini dia ada warnanya, yang kuning ini dia kuning ini dia minus, yang hijau ini plus. Jadi untuk lain juga, tapi gede kecil kombinasi. Gede kecil ya, kombinasi teman-teman. Nah, buat ini sama ini yang berikutnya dari depan kita. Kunci ring pas ya bilangnya ya. Kunci ring pas. Ini gua udah sediain juga sebenarnya ada tasnya ya di sini ya. Walaupun kayaknya buat ukurannya paling gede nggak masuk nih di sini nih. Tapi setidaknya minimal buat perintilan kecil-kecilnya tambahannya bisa. Yang kayak tadi obeng itu juga bisa masuk. Sebenarnya ini kalau dilipat biasanya ini bentuknya tas juga nih, J. Bentuknya kayak tas juga ya. Jadi ini termasuk kalau dibawa-bawa jadi lebih ringkes. Bener. Jadi lemper nih, digulung nih. Dari mulai 8 sampai yang paling gede 32. 32 paling buat apa, Ki? Asroda biasanya sih 30 ya. Asroda 30. 32 ini buat mentung maling bisa sih. Ini buat asroda nih 30 biasanya ya. Kita tes dulu, Ki. Sementara kalau ukuran paling favorit 10. Nah, ini dia. Ini udah kayak korek api ya. Iya. Atau ini mestinya kayak pesannya selusin sih, J. Selusin, iya. Ini fast moving, teman-teman. Yang ukuran 10 nih gampang hilang ya. Itu dia keselip. Keselip. Ya. Karena satu mobil baut 10-nya paling banyak. Dari mulai aki sampai dudukan jok biasanya 10. Ini dia yang suka hilang ya. Nanti pesannya agak banyakan ya. Banyak. Khusus yang kunci yang nomor 10 nih. Oke. Berikutnya ini ada juga toolkit tapi yang toolset lah ini ya. Toolset ya. Bedanya apa, Ki? Bedanya ini ada yang 60 piece sama 130 piece. Ini agak ringkas, yang ini lumayan komplit nih. Oh iya, ukurannya lumayan ya beda ya. Kita langsung cek aja ya. Oke. Kita lihat bedanya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, yang model seperti ini juga praktis banget buat dibawa kalau misalnya kayak lagi off-road ya, atau setidaknya untuk dibawa emang di standby di mobil ya harian. Kayak misalnya kalau gua lagi off-road, itu juga ini suka dipakai, salah satu yang favoritnya juga. Kayak kemarin baru dari Java Overland, Ki. Itu kepake banget buat benerin mobil-mobil. Semuanya ada di dalam si toolset ini nih, toolset ini. Coba kita buka, kita lihat. Oke. Nah, ini atas bawahnya kayaknya gini ya. Balik ya. Nah. Oh iya, kebalik. Nah. Wah, lumayan juga. Komplit. Komplit. Yang dari situ dulu tuh, Ki. Dari sini. Ini kayak ini kunci-kunci utama ya, yang paling simpel dari 8 sampai 19 ini udah cukup banget sih. Ring pas dari 8 sampai 19. Di gua dari 6 sampai 18. Sampai 19 juga nih? Mana nih? Oh iya, sampai 19. Sampai 19. Udah gitu, ini obengnya ada nih yang model bisa digetok nih. Kalau diperlukan, ini bisa digetok pakai palu. Jadi dia ada plus, ada minus. Tapi ini ukurannya yang medium nih, bukan yang paling gede. Yang mediumnya ya? Yang medium. Oke. Kalau di sini gua obengnya paling adanya yang ini nih, yang T. Oh, dia kunci T tapi kunci T. Campuran ininya ya? Iya. Soknya yang campuran. Macam-macam. Nggak ada yang model medium. Nggak ada yang model medium gini. Ini bisa digetok. Bisa digetok ya? Bisa digetok. Udah gitu nih, ada obeng yang kecil banget. Ini untuk electrical sih biasanya. Electrical ya? Itu gua nggak ada, paling adanya test pen. Malah lebih komplit ya? Oh iya benar. Maklum di bawah dagu nggak kelihatan. Tutupan dagu. Di sini. Terus tang ada tang biasa nih. Oke. Tang standar yang cucut sama yang lebar. Tang lancip. Ada tang lancip. Habis gitu ada tang burung. Ya, tang burung ya benar. Tang burung.
tang burung gua malah lebih gede. Oh iya, nah ini yang benar-benar kayak burung ya, baru ya, kayak yang burung. lekuk. Nah, jadi dia sebenarnya dia untuk megang kayak mur, tapi dia bisa di-adjust nih teman-teman. Jadi modelnya digerakin, jadi dia bisa megang baut yang lebih gede. Oh iya, gitu. Oke. Tapi ini fungsi bukan buat kencengin ya, buat nahan doang biasanya. Bukan buat kencengin. Bukan buat kencengin. Gue ada sikat kawat di sini. Sikat kawat gue nggak ada, tapi gue ada cutter. Cutter juga ada ya? Oh, gue juga ada. Ini lama-lama kita kayak lagi ini ya, kompetisi ya. Lagi saingan. Saingan nih. Cutter ada. Kunci soknya Ki. Kunci sok, oke. Ini ratchetnya gue yang ukuran kecil nih. Oke, gue juga ada ratchet. Oh, ratchet ya, sama ya. Ukurannya yang kecil, tapi soknya, kunci soknya atau soketnya ini lumayan nih. Ini yang paling gedenya sampai dengan ukuran, oh ini bahkan ada incinya. Oh, ini inci, jadi yang sebelah sini inci, yang sebelah sini metrik. Oh iya, gue juga ada nih. Ada ya? Metriknya ada. Plus ada adaptornya juga. Begitu, tapi gue ada palu. Lu ada palu ada. Palu ada nih. Nggak perlu dites kan? Oke. Ini monkey wrench. Oke, kunci Inggris. English key. Monkey wrench. Nggak ada. Di sini gue nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi lo bang udah lebih komplit yang lainnya ya? Nggak ada gue kunci Inggris. Oh, tapi gue punya ini buat aki ya. Oh, ini buat ngetes level baterai tester. Jadi ngetes air aki masih bagus apa nggak. Cuman ini untuk aki-aki yang model itu ya. Aki model basah ya? Buat aki basah. Ada ini tire pressure gauge. Tire pressure gauge cuma nggak ada, tapi gue adanya meteran. Oh, meteran gue juga nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Sama untuk electrical nih gue ada terminal sama sikring cadangan. Gua lebih sedikit buat urusan ininya, terminal. Tapi ada tang ininya nih. Oh iya. Tang listriknya. Tang listriknya ya, buat motong-motong kabel. Intinya sih kurang lebih ini cukup komplit. Kalau ini mungkin kasarannya ini dibawa aja cukup, yang ini lebih detail aja gitu. Lebih detail ya. Range-nya lebih luas juga sih. Iya benar. Oke. Nah teman-teman, selain dari tadi yang modelnya tuh set plastik, masih ada yang toolbox ya ini ya. Toolbox tapi udah berisi. Set udah juga. Isinya. Jadi ini set juga. Oke, kita pindahin dulu. Nggak berat ya? Ya. Enggak sih. Baik. Kalau ini 60 piece. Oke. Oh ini gede-gede nih buat heavy duty lah ini. Ukuran-ukuran gede. Iya, ini bisa lihat nih langsung kunci ratchetnya aja nih yang 3/8 nih. Yang setengah nih. Gede. Kalau tadi kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Extensionnya sampai yang ada yang segini nih. Oh iya. Bisa panjang banget. Kunci soknya juga gede nih, Jek. Kunci soknya juga sampai ukuran berapa nih? 32. Oh sama nih, Asroda juga nih. Oh iya. Nah. Biar ada kencengan dikit. Oke. Wah, ini chisel and punch. Ini ada juga nih. Oh. Digetok. Ini untuk buka baut yang udah mulai rusak. Ini bisa pakai ada pahatnya, ini digetok nih, kuat banget emang. Oh. Temennya palu nih. Temennya palu. Udah gitu kalau mau ngebor nih buat nandain juga bisa pakai yang ini. Gua sambil beresin yang ini dulu. Oke. Ini sama, ada obeng plus minusnya, udah seset juga seperti yang tadi. Oke. Kalau yang hijau plus, kalau yang kuning minus. Dia menariknya tuh ada dikasih busa ininya ya? Iya. Paddingnya ya? Selain untuk organize, dia juga untuk ngingetin kita nih. Wah ada yang belum balik nih. Oh iya benar. Kalau ada yang belum balik kan kelihatan ada yang kosong. Telahnya kosong di sini nih. Sama biar nggak berisik juga kali ya Ki ya? Iya. Kalau pas di transport atau dibawa itu nggak gedombrangan. Nggak gedombrangan. Itu penting banget, apalagi kalau misalnya kita bawanya off-road ya. Dibawa off-road. Iya. Nggak ada begini aja mobil gedombrangan ya Ki. Oh ini ada kunci L juga. Oke, ada kunci L-nya juga yang panjang-panjang ya Ki ya? Panjang gede-gede nih, dari 1,5 sampai 10. Sampai 10. Ini aman banget, udah ke cover semua ukuran yang normal. Dapat ini semua ya, ke cover semua.
Ini kunci tang kombinasi. Iya. Cucut, tang potong. Jepit, ini yang tang lancip ya. Nah, ini yang potong. Selama ini yang tadi tuh nggak ada tang potongnya tuh. Oh, iya Ini adanya yang lancip sama yang standar nih, yang normal. Yang biasa, yang kombinasi gini nih. Ini dapat tang potong kalau yang di toolbox-nya. Nah, ini ada apa lagi? Ini cocok buat dibawa balap sih, Je. Apa? Ini set ini. Nah, ini iya. Breaker bar flexible handle ini temennya kunci shock juga. Iya. Cuman kalau ini untuk yang heavy duty, jadi kasarannya kita mau kasih force yang keras banget ke CD juga kuat. Aman ya. Kalau yang gini kan bukan lemah ya, cuman dia kan ada koneksinya di sini. Iya. Jadi sistem ratchetnya nggak sekuat yang gini ya. Tapi ini memang nggak ratchet, jadi manual. Jadi kalau gini dicabut dulu, gitu. Tapi ini kuat nih. Biasa kita kalau misalnya perlu tambahan lagi, dipanjangin lagi pakai pipa, ini juga kuat. Iya, kuat ya, ditambahin pengungkit lagi ya. Pengungkit lagi. Benar. Ini posisinya bisa nyamping-nyamping gitu ya? Iya, dia miring-miring ya. Bisa muter gini. Oke. Terus ini palu, ini palunya ada palu juga yang. Oh, palu karet. Karet di sini. Sama palu yang standar. Sama palu standar. Palu lo standar ya. Wah, palu. Ada palu di sini. Oh, ini masih ada juga tang burung. Tang burung juga, teman-teman. Kayak tadi yang dikasih tahu sama Arki juga dia bisa di setel ya kalau misalnya mau megang sesuatu yang lebih gede gitu diameternya, jadi bisa disesuaiin di sini. Nah, itu dia. Mantap. Ada apa lagi? Ini tetap masih ada dapat juga ring pas yang ukurannya yang standar ya, yang kecil-kecil. Standar sampai 19 juga, dan yang paling kecilnya yang gampang hilang. Yang gampang hilang paling kecilnya berapa, Ki? 8. Sampai 8. Sampai 32 juga. Berarti kasarannya ini sama yang tadi. Sama ya, range ukurannya sama ya. Sama. Oke. Praktis ya, dan ternyata nggak terlalu berat juga, kecuali kalau ngangkatnya sambil posisi jongkok kayak tadi baru berat. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang cukup komplit, compact dan heavy duty sih. Heavy duty juga. Makanya kalau dipakai balap, ditaruh di pedok cocok nih. Ini ya, kalau kayak gini lebih cocok, komplit. Bukan muter-muter. Bukan di bawah-bawah ya, tapi standby di kayak di pit area atau pedok gitu kan. Benar, cocok. Yang berikutnya nih, Ki. Oh, power tools. Ryu. Ini kalau Ryu tuh masih satu grup ya, Ki ya? Masih. Sama Street Fighter, bukan? Oh, bukan. Itu kalau itu Ryu sama Ken. Ryu sama Ken. Beda, iya. Ryu Power Tools. Ini membantu banget mekanik nge-save energi sih sebenarnya. Hemat tenaga ya? Hemat tenaga. Entah mekanik, entah kita kalau di rumah nggak mau capek. Ini ada dua sih. Yang satu ini, yang gue pegang ini impact drill. Berarti bor. Impact drill. Berarti bor. Kalau yang gua yang ini impact range. Jadi fungsinya sama kayak ratchet tadi, tapi ini di assist sama power atau baterai. Dibantu sama ini ya secara elektrik ya. Kita lihat aja ya bedanya ya. Oh, sorry, kembali. Coba buka. Terus bukanya nggak sinkron. Gua situ lo kesana. Iya. Maaf. Ya, gini. Oke. Ini secara sekilas dilihat baterainya dulu nih ada 2 berarti dapatnya. Baterainya dapat 2 ya. Baterai ada 2. Yang satu nempel ya. Yang satu nempel. Terus kalau ini karena dia buat bor, buat ngebor, ini di sini ada ya ini light duty lah kasarannya, ini buat ngebor. Terus kalau buat buka kunci-kunci yang kecil dia masih kuat nih. Atau buka sekrup plus minus masih bisa. Ini ada kunci. Tapi kalau untuk misalnya fungsinya yang udah lebih kerja keras harus yang impact cordless. Oke. Kalau udah nyala. Ternyata ada baterainya. Udah ada baterainya. Mungkin mau langsung dicoba sih. Baik juga ya dari Ryu ya. Udah diisiin baterainya. Buat gue tes dulu. Nah, kalau misalnya yang ini, kayak ini misalnya buat ngebor, kan dia kedengeran dari suaranya juga ini light duty lah. Walaupun belum center itu ya. Belum center. Ketahuan. Belum center. Nah, sip. Oke. Nah, ini juga ada setelan kekuatan untuk torsinya, dilihat ada gambarnya nih. Ini ngejelasin nih kalau ini misalnya buat
Kayak ini sekarang settingannya di satu nih buat model skrup nih. Oh, satu skrup ya? Itu yang paling lemesnya ya? Paling lemesnya. Paling lemesnya. Terus bisa digeser lagi, ini untuk yang bornya biasanya bor beton nih. Yang beton, nomor 2-nya. Terus yang ketiga ini ada apa lagi? Oh enggak, sorry. Ini ada yang impact-nya nih, yang gambarnya palu nih. Yang gambarnya palu ini impact. Jadi kalau biasanya ngebor kayak dinding. Oh, yang lebih ini ya? Yang dia ada pergerakan ininya tuh maju mundur. Oh. Jadi ininya kayak ngeper gitu. Oh iya iya. Tapi kalau kita di otomotif sih kita nggak pernah pakai. Ini buat home use lah. Iya. Jadi ini pakai di rumah juga masih bisa. Perkakas rumah ya, masih itu ya. Beda sama kalau yang impact range ini kan lebih banyak kita bakal pakainya buat kebutuhan otomotif. Yang membutuhkan ini ya. Power. Tenaga lebih gede gitu kayak ya. Misalnya paling gampang buka roda. Buka as roda lagi. Buka baut roda, buka velg. Buka itu. Terus misalnya kayak baut shock breaker gitu kan, bisa pakai ini. Nah ini makanya di sini kenapa dia nggak disertain, kalau ini kan adalah lumayan kitnya. Ini kan nggak ada Karena ini bisa pakai kitnya yang kita punya di alat-alat yang lain tadi. Yang alat-alat sebelumnya. Ambil contoh Ki, Oke. nih kita coba pasangin si shocknya di sini. Oke, anggap aja berapa ya? Ini 19. Nah, misalnya mau buka baut roda. Baut roda. Bisa. Oke. Nah, cuma kalau misalnya dia udah ada beban ya Ki ya? Iya, ada beban dia ketahan. Ada beban baru gitu. Udah gitu kalau misalnya kurang panjang sama nih, ini juga cocok. Oh iya. Tetap bisa dikombinasiin. Oke, pakai extensionnya dulu. Nah, habis itu baru deh ujungnya sini masukin. Nah, gitu kurang lebih. Ya, cuman nanti dia ada momennya, itu ada yang waktu dia bunyi tek itu sebenarnya itu impact-nya dia tuh. Jadi dia maju mundur, bantu ngencengin atau bantu ngendorin gitu. Jadi dia nambahin tenaganya pada waktu dia ada proses yang dibilang impact itu, dia nambah kenceng jadinya. Atau kalau misalnya baut yang keras banget pas ngebuka, itu juga impact itu ngebantu. Dia ngasih dorongan-dorongan supaya kayak anggap aja kayak digetok gitu. Kayak diketok gitu ya. Jadi dia lama-lama bisa ngendor ya. Itu yang dengan lebih sisi mudah. Impact-nya. Oke. Balikin dulu. Berarti kurang lebih sebenarnya emang ini buat teman-teman juga mesti pastiin kalau mau ngambil yang Ryu Power Tools ini sesuai nama kebutuhannya dulu ya. Kebutuhannya. Kalau ini mungkin lebih cocok buat home use atau ya sebenarnya di bawah otomotif pun bisa-bisa aja untuk emergency atau apa kita perlu ngebor sesuatu untuk di dalam track gitu. Bisa ini pakai ini. Tapi kalau yang lebih heavy duty memang kayak misalnya anggap aja paling gampang tuh buka baut roda lah, kita misalnya mau ganti ban atau bahkan untuk kerjaan-kerjaan yang lain gitu, misalnya nggak di track pun di rumah pun juga kita bisa pakai gitu. Anggap aja kita lagi bongkar dek tangki gitu. Oh iya. Kita kan jadi kebantu, satu tangan bisa pegang tapi buka ini enteng, nggak harus wah gitu. Iya benar sih, ketolong banget. Jadi nggak cuma di lapangannya, di rumah pun juga buat ngoprek. Perintilan otomotif ya terutamanya sih bisa intinya menghemat tenaga sih ini. Dengan power assist dari baterai ini bikin kita nggak terlalu capek lah gitu. Yang penting baterainya jangan lupa dicas. Nah, kalau dan untungnya dikasih dua ya. Dikasih dua. Kalau nggak dicas sama aja bohong. Iya. Oke. Ini yang nextnya Rexco. Ini ada kontak cleaner sama lubrikan penetran ya istilahnya ya. Iya. Multipurpose lubrikan. Jadi kalau yang kontak cleaner ini fungsinya juga banyak nih kita bawa di track atau kita buat ngoprek di rumah nih banyak fungsinya. Ini yang pertama untuk membersihkan part-part yang elektronik, jadi kayak soket, konektor. Kita habis pakai off-road kena lumpur, soketnya dibersihin dulu, dibuka, semprot-semprot ini. Dia tidak menghantarkan listrik dan juga cepat kering. Ya. Kalau ada oli misalnya ada bekas yang kena oli, ini juga disemprotin ini dia dissolve, dia melarutkan oli. Melarutin olinya ya. Jadi ini multifungsi banget nih. Kayak ada sifat kayak degreasernya juga gitu ya. Ya benar. Dissolve oil. Ini emang sebenarnya sih kalau ngomongin kontak cleaner teman-teman, ini salah satu sahabatnya juga para off-roader ya Ki ya. Karena kita off-road itu sangat istilahnya rentan kotor ya. Mau kita lagi jebur-jebur di
kubangan lumpur atau debu gitu. Kayak gitu. Jadi ini nggak basa-basi teman-teman. Emang kontak cleaner itu kita pakai banget ya Ki ya. Salah satu yang paling sering dipakai lah gitu. Hampir kayak pasti kita off-road tuh bawa kontak cleaner. Kita habis lewat kubangan lumpur, terus misalnya tiba-tiba, aduh kita winch kita nih konektornya kok kayak nggak jalan ya nih ya. Jalan. Kontakin dulu gitu. Itu buat yang kontak cleaner ya Ki ya. Oke. Yang ini multipurpose lubrikan. Ini kayak penetran nih. Jadi untuk yang misalnya part-parts yang udah mulai karat, yang udah mulai lama nggak dibuka gitu kan, bukanya mulai susah nih. Walaupun kita tadi ada alat bantu itu, tapi tetap supaya aman, misalnya nggak mudah patah bautnya atau nggak ini kita lumasin dulu nih dengan yang ini. Semprotin dulu. Oke. Jadi dia sebenarnya sih pertama ngelindungin dari karat yang disemprot, tapi satu sisi dia juga ngebantu untuk bikin kayak baut-baut jadi lancar ya. Ya. Oke, yang udah gitu, seret-seret gitu. Yang udah seret, ya kayak misalnya untuk part-parts yang misalnya ada karetnya, udah mulai seret juga bisa nih pakai ini. Jadi kayak misalnya channel kaca tuh. Kita ininya tuh mulai kaku, mulai keras, terus dia jadi lebih lembut lagi. Ini juga ada tulisannya nih, menghilangkan bunyi decit. Oh iya, stop squeak. Udah gitu. Penting tuh. Udah gitu juga paling utamanya sih biar nggak karatan. Ya. Ini menarik nih. Ini sih paling sering nih, udah paling sering. Kepake banget sih ini. Ini kayak nyemprotnya bisa wah gitu. Babi buta. Semua bagian konektor, bagian yang ini semprotin semua. Oke. Nah sekarang yang terakhir nih Ki. Ini satu paketan juga teman-teman sama yang ini. Dongkrak sama jack stand. Oke. Kita lihat ya. Kita coba buka dulu. Ki, yang punya lo Ki. Jack stand. Di Indonesia juga disebutnya jack stand ya? Iya. Nggak ada nama lain sih. Iya, pakainya. Jack berdiri, nggak ada nama ini. Oke, ini satu set ternyata udah 2 aja isinya. Satu set isinya 2? Iya, ini satu box nih udah 2 nih. Oke. Jadi kalau 2 box ini cocok isinya untuk gantung 4 roda. Jadi ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya tuh bagian dari pengamanan ya. Pengamanan. Okay. Kalau pengamanan itu partsnya ini diangkat, masukin, terus ya itu. Kuncinya ke bawah lagi ya. Jadi kalau dongkrak dia berdiri sendiri kan di satu sisi itu kan sebenarnya nggak safety kan. Iya. Jadi dia bisa goyang lah. Goyang. Gitu. Nah ini untuk pengamanan, jadi pada saat misalnya kita bongkarnya cukup lama, untuk keamanan yang kerja di bawah mobilnya atau di bawah kendaraannya, itu kita kasih ini supaya dia stabil. Oke. Ini kita ganjel. Ini ada spinnya lagi nih, Jek, biar lebih aman lagi. Oke. Nambah ini ya buat lebih aman. Lebih aman lagi. Nanti kalau misalnya ntar kalau misalnya udah selesai, ya tinggal dicabut nih spinnya, terus nah gitu. Ternyata dari sebelah sini. Nah. Balik. Ya. Aman ya, biar aman ya. Ini sebenarnya juga kalau lagi balap gitu juga kepake ya. Karena kalau kita lagi balap tuh sering banget mobil kita bilang kita gantung ya. Kita gantung, jadi kita taruh ini di keempat titik dekat roda. Rodanya dicopot juga. Rodanya bisa dicopot full. Terus bisa inspect full kolongnya. Kolong-kolongnya. Bener, ini benar-benar manfaatnya berasa banget. Ya. Nah ini kalau misalnya lagi kayak off-road gitu teman-teman, yang bagian bawahnya permukaannya tanah, kayak gini-gini kan suka mendelep nih. Kadang-kadang juga suka diganjel lagi ya. Kita ganjel pakai kayu gitu. Supaya dia lebih stabil. Biar dia nggak mendelep masuk. Karena kan ini memang dia didesainnya kan sebenarnya di permukaan yang keras. rata. Yang rata dan keras. Oke, ini berarti buat jack stand-nya dan buat ngangkat si mobilnya. Ini dia teman-teman. Wah gede banget lagi dia. Hydraulic jack double pump low profile. Oh dia orangnya low profile. Tapi kayaknya dia buaya deh. Maksudnya dongkrak buaya. Iya, dia buaya tapi low profile. Dia buaya tapi low profile. Jadi dia tidak menunjukkan kebuayaannya. Jadi tetap low profile. Jadi maksudnya sebenarnya yang gue tangkep itu
Dia itu untuk mobil-mobil yang misalnya relatif pendek, dia aman. Oh iya, Gitu. itu dia teman-teman, low profile tuh berarti bisa buat mobil ceper karena dia emang bentuk dongkraknya itu ceper. Ceper. Jadi bagian bawahnya kalau dongkrak yang biasa, kalau gini untuk chip tetap bisa dipakai karena bisa. yang sebenarnya dia naiknya akan tetap tinggi. Tapi untuk mobil-mobil yang sedan, jadi ini bisa dipakai berbagai macam mobil lah. Karena apa Karena namanya? iya dia Profilnya ceper. Jadi dia bisa masuk ke kolongnya itu lebih mulus, lebih nggak tinggi gitu. Ya tinggi. Ya sebenarnya sih emang kalau ini teman-teman kalau buat di mobil gua yang kebanyakan tinggi, kayak tinggi semua deh. Tinggi semua. Kayaknya sih emang fitur dari low profile itu nggak kepake, Nggak kepake, ya. Karena gue tapi, pakai dongkrak yang biasa tuh juga bisa ya. Bisa. Tapi bisa. ini kelebihannya dia lebar, karena dia low profile dia lebar, jadi lebih aman lah untuk pijakannya. Oh, lebih jejak. Lebih jejak. Lebih jejak. Ya, udah gitu juga kapasitasnya yang ini 3 ton. 3 ton ya, cukup banget. Buat mobil-mobil kita rata-rata berat-berat kan? Berat. Ini dapat obat nyamuk bakar tapi udah. Enggak, bukan. Oh, bukan. Ini buat alasnya di sini. Enggak, ini apa? Dalgona ini, bukan ya? Ini terus, ininya bahannya juga enak ya. Oh, ada busanya juga nggak ala-ala gitu teman-teman di situ. Oh, ini ada sambungannya nih, safety. Tinggal dipasang sini. Kunci. Oke. Sebenarnya ini untuk home use ini agak overkill sih. Oh iya benar sih untuk penggunaan di rumah ini agak speknya ini banget ya. Gitu. Speknya Mungkin kita angkat aja kali ya. Kita coba angkat. berat sih. Berarti kayaknya Ki, ini nanti gimana kayak kita pemakaiannya ini nanti di video berikutnya aja nanti kali boleh. ya. Karena sejauh ini teman-teman ini udah semuanya kita unboxing ya Ki ya. Udah komplit semuanya. Yang Ryu, Rexco, Tekiro, tinggal nanti kita pakainya. Sebenarnya sih kedepannya pemakaiannya tuh bakal jadi rutin ya, apalagi kalau misalnya off-road kayak lo bilang tadi ini barang-barang wajib yang dibawa dan biasanya ada aja. Ada aja, dan juga buat maintain sebelum pergi lagi atau sesudah pulangnya. Oke, pulangnya mesti kayak SOP ngencengin baut-baut lagi. Ya, kayak sebelum gitu, kita pergi kan lagi ya. kita juga pastikan semuanya siap lah. Udah sehat lagi. Oke, benar sih. Ya, paling mungkin buat sekarang segitu dulu sih teman-teman. Semoga juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman informasi tentang peralatan-peralatannya. Pasti nanti juga nonton lagi video di berikut-berikutnya nanti pas kita lagi coba praktekin ya pakai peralatan Tekiro dan lain-lainnya Ki ya. Iya. Oke, paling sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Thank you Ki. Thank you, Jay. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Bye.